ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sir'ainil wujud wa nuri kulli mawjud. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqin wa mas'ud. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin, para masyayikh Lirboyo, khusus bidzikri beliau Romo Kiai Haji Anwar Mansur, beliau Abu Yakafabi Mahrus, dan para dzurriyyah Bani Abdul Karim ingkang rawuh yang hadir menemani kita semua yang ada di sini. Tak lupa pula yang kami hormati kepada beliau Kiai Haji Bustami, kepada beliau Kiai Abdullah Rozi, kepada beliau Kiai Haji Solihin, dan kepada beliau Kiai Mahin Tegalrejo dan segenap masyayikh dari pondok pesantren Jawa Tengah yang termasuk dari bagian Himasal yang kami hormati, yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebut satu persatu. Tak lupa pula Sahibul Hajat dan Sahibul Bait dari diselenggarakannya acara ini, Wan Fakih dan bala tentara-tentaranya. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah, akhirnya kita dipertemukan kembali ya. Setelah sekian lama tidak berkumpul, beberapa waktu lalu, seingat saya terakhir kumpulan kopdar-kopdar seperti ini menjelang nikahnya Cak Zulfa kalau tidak salah. Nah, sekarang beliau sudah beristri, alhamdulillah. Pada malam hari ini saya disuruh oleh tim untuk berbicara untuk bicara di depan panjenengan semua, yakni berbicara seputar yang berkaitan dengan lembaga Ittihadul Mubalighin yang disalurkan dengan motif yang berbeda. Jadi para rawuh ingkang wonten teng mriki, kita sekarang semakin kesini semakin diarahkan bahwa kehidupan itu ada dua macam. Yang saya maksud di sini bukan kehidupan dunia wa ukhrawi, bukan, tapi lebih ke dunia nyata dan dimensi kedua, yaitu dimensi di media sosial. Sebab apa? Karena semakin kesini kita semua itu membersamai para generasi-generasi Z. Siapa itu generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang dilahirkan pada tahun berkisar antara 95 sampai 2010. Dan sebagai bukti yang telah ada bahwa generasi-generasi saat ini itu biasa dikenal dengan generasi yang tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Jadi sudah merupakan sebuah kewajaran bagi panjenengan-panjenengan yang mungkin hidup dalam generasi sebelumnya, yaitu generasi milenial atau biasa dikenal dengan generasi Y, untuk menyadari bahwa kita sudah saatnya peduli, walaupun sepertinya tidak kasat mata. Nah, namun yang telah kita akui bersama bahwa dampak medsos ini tidak bisa kita ingkari, itu memiliki sebuah potensi ruang dakwah yang sangat besar. Sebagaimana kita biasa berjualan menggunakan fasilitas medsos, tidak lupa dan tidak terkecuali kita berdakwah. Berdakwah melalui medsos itu juga ada pasarnya, juga ada medianya. Bahkan yang tidak kita sangka-sangka bahwa Lirboyo ini dalam beberapa waktu lalu mendapatkan sebuah bisa dibilang dua penghargaan resmi. Penghargaan pertama itu diambilkan dari LIM, di mana LIM ini mendapatkan penghargaan juara 1 channel produktif konten kreator dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu Kemenker,
Untuk yang kedua dari Pondok Pesantren Lirboyo sendiri, bahwa Lirboyo mendapatkan penghargaan AIS Channel Pondok yang mendapatkan 100.000 subscriber. Itu artinya dampak media sosial itu tidak kecil. Dampak kita berdakwah melalui medsos itu tidak sepele. Banyak sekali dari kita sekarang lebih ke musabakoh berlomba-lomba dengan pondok lain, lebih tepatnya musabakatul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih dan untuk mengajak orang-orang menuju pribadi yang lebih baik. Sebagaimana yang kita tahu, hukum berdakwah itu mengikut pada apa yang diajarkan. Kalau semisal kita mengajarkannya adalah ilmu-ilmu fardu ain, yaitu hukumnya fardu ain. Kalau semisal yang kita ajarkan adalah ilmu fardu kifayah, itu pun juga fardu kifayah. Maka dari itu, panjenengan-panjenengan saat ini, itu saya rasa sudah saatnya ikut melek, sebagaimana Lirboyo juga telah melek dengan yang namanya dakwah melalui medsos. Panjenengan semerap YouTube-nya Lirboyo. Sampai saat ini yang memanfaatkan tidak dari kalangan pemuda-pemuda saja. Yang sudah sepuh-sepuh itu juga ikut kebagian manfaatnya. Melalui apa? Melalui ngaji kepada Mbah Yai War di saat Kemis Legi. Melalui ada sebuah acara-acara haul yang ada di Lirboyo yang para alumni-alumni ini sulit datang menuju Lirboyo. Banyak sekali kita diuntungkan dengan medsos. Saya jadi teringat beberapa waktu lalu saya pernah melihat pada salah satu postingannya guru saya. Di situ tertulis Ibnul Qayyim pernah berkata, "Inna fi qada'il hajati ladzatan la ya'rifuha illa man jarrabaha." Bahwa inna fi qada'il hajati, bahwa di saat kita menunaikan kebutuhan orang lain, itu ada sebuah kepuasan tersendiri yang tidak akan dirasakan oleh siapapun kecuali yang telah mengalaminya. Maka dari itu saran dari beliau, Imam Ibnu Qayyim, faf'alil khaira mahmastasghurtahu. Maka jalankanlah, lakukanlah sebuah kebaikan-kebaikan itu walaupun engkau anggap remeh, walaupun panjenengan semua anggap ini adalah sesuatu yang kecil. Fa innaka la tadri ayya hasanatin tudkhilukal jannah. Kamu enggak akan pernah tahu, panjenengan enggak akan pernah tahu amal kecil apa, amal kebaikan apa yang bisa memasukkan panjenengan ke dalam surga. Nah, kita saat ini itu ada dalam masa-masa seperti itu. Menganggap media sosial memiliki sebuah pengaruh yang kecil, tapi sejatinya itu juga menjadi sebuah peluang kita bisa mendapatkan hasanah yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Bayangkan nggih, diam di rumah saja, diam di kantor saja, kita hanya bermodalkan kamera, apalagi saat ini panjenengan sudah disediakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Terus kita videokan bentuk ngaji kita, lalu kita sebarkan itu, dan kita nggak akan tahu siapa yang menikmatinya, bisa saja 1 atau 2 orang, dan kemudian Allah kasih hidayah kepada mereka-mereka. Ini juga bisa menjadi sebuah ladang pahala. Nah, sebagaimana media sosial itu juga menjadi sebuah potensi bagi kita semua untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan kejahatan. Nah, sebagaimana yang kemarin-kemarin itu sempat marak ya, jadi karena omongan kita yang disebarkan melalui medsos juga bisa membuat kita masuk dalam penjara. Nah, walaupun begitu juga ada imbal baliknya, melalui medsos juga bisa menjadi sebuah jalan bagi kita untuk meraih menuju surga. Nah, asalkan panjenengan semerap, ada beberapa kalangan masyarakat yang mengenal Lirboyo itu bukan melalui face to face berhadapan atau bahasanya dari beliau tadi silatul abadan, tapi melalui silatul medsos, bisa bilang seperti itu. Nah, kalau nggak percaya ya ada semacam, saya sering waktu menderekkan orang tua saya Buya Kafa, di situ para orang-orang itu menyampaikan bahwa saya ikut ngaji panjenengan melalui YouTube channel yang ada di Lirboyo itu, alhamdulillah matur suwun. Nah, itu yang yang dirasakan Buya tidak menyadari bahwa sebenarnya lingkup dakwah kita itu bisa dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Akhirnya ya Buya pada saat itu sempat kaget loh. Nggih ta ngoten niku.
Nah, untuk yang kali kedua, yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan, nggak usah minder terhadap kondisi di mana yang mendengarkan kepada apa yang kita sampaikan itu hanya berjumlah hitungan jari, atau hanya berjumlah mungkin bisa dibilang 1, 2, 3, nggak usah dikhawatirkan. Karena bagaimanapun juga, saya pernah beberapa waktu lalu juga kebetulan mendapati beliau Mbah Yato, salah satu masyayikh Lirboyo, menyampaikan bahwa laisar rojul man jama'an nasa haulahu, bukanlah disebut sebagai lelaki yang sempurna apabila ia mengumpulkan mampu untuk mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Innamar rojul man jama'an nas haula fi ta'atillah, yang disebut sebagai manusia yang sejati, seorang lelaki yang sejati adalah yang bisa untuk mengumpulkan orang-orang untuk bisa taat bersama-sama kepada Allah. Nah, poin besarnya di situ para rawuh. Poin besarnya bahwa sesuatu yang kita anggap kecil saat ini, yang mungkin generasi-generasi panjenengan tidak merasa bahwa itu adalah hal penting, tapi sekarang sekali lagi saya ingatkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita memiliki sebuah dimensi tambahan, yaitu dimensi atau bisa dibilang semesta lain, yaitu semesta media sosial seperti itu. Juga beberapa waktu yang lalu Lirboyo juga mendapati beberapa istilahnya permasalahan-permasalahan yang awal mulanya semua bermula dari medsos. Siapa yang tahu gitu? Maksud saya, melalui sesuatu yang mungkin tidak nampak secara real itu bisa membuat perubahan yang sangat besar. Nah, tak terkecuali dalam bidang dakwah seperti ini. Mengenai pengelolaan yang mungkin panjenengan sudah terapkan, ada yang sudah dikasih fasilitas, terus menjumpai sebuah keadaan-keadaan yang menjadi problem panjenengan semua. Ini semua mengalaminya, jangan khawatir. Bukan panjenengan saja yang mengalami kemacetan atau kemogoan dalam mengelola dakwah via internet ini. Tapi semuanya pasti mengalami. Nah, hal yang seperti ini, faktor paling utamanya itu biasanya ada pada tim kreatif. Jadi biasanya itu kita bingung ini mau mengelola bagaimana. Kita bingung ini apa yang harus dikerjakan. Nah, pentingnya dalam media sosial ini yang perlu diperhatikan adalah tim manajemen yang baik, yaitu orang yang mengolah nanti harus gimana, yaitu semacam bisa dibilang itu arsiteknya gitu. Harus ada arsiteknya. Soalnya kalau nggak gitu nggak bakal bisa jalan. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau semisal kemarin-kemarin sempat ada masalah, kemarin-kemarin sempat ada terkendala, terus kita bingung mau melakukan apa. Jawabannya adalah dengan kondisi-kondisi yang demikian, kita lupakan saja pada keadaan-keadaan yang sudah lewat karena itu sudah di luar dari kendali kita. Benar mboten? Kita mendapati sebuah masalah katakanlah. Nah, dalam hal ini kita fokuskan pada tema kita malam hari ini, yaitu dalam hal berdakwah. Masalah-masalah yang telah lampau. Terus itu membuat kita katakanlah menjadi sebuah problem utama yang akhirnya kita mogok. Nah, kondisi yang demikian sudah, jangan diungkit-ungkit lagi, jangan diambil masalah sebab itu adalah sesuatu yang tidak dalam kendali kita. Ya, sesuatu itu sudah lewat kok, mau diapakan lagi. Fokusnya adalah kita fokus kepada sesuatu yang dapat kita kendalikan. Apa? Yaitu planning ke depannya harus gimana. Planning apa yang harus dilakukan. Kalau beliau tadi Cak Zulfa menyinggung seputar dawuhnya Mbah Yanim, saya juga ingat pada waktu kemarin Munas itu instruksi langsung dari Cak Muhammad Kafa bahwa panjenengan yang ada di daerah masing-masing nggak usah sungkan untuk menyuruh para warganya, untuk menyuruh orang-orang yang ada di majelis untuk ikut mensupport berupa pencet like, pencet subscribe. Nah, itu faktornya apa? Maksudnya apa yang mungkin kita pandang penting dari itu? Faktornya adalah dawuhnya saya lupa namanya. Itu dibilang seperti ini. Kita dalam medsos itu perlu yang namanya pembrandingan diri. Perlu yang namanya sebuah pembrandingan diri agar apa? Agar orang lain memandang, oh ini ternyata sudah ada
sudah ada progresnya ya, ini ternyata sudah ada baiknya ya. Nah, hal yang seperti ini dalam semesta yang lain, dalam arti dalam semesta medsos ini, itu adalah sesuatu yang lumrah dan dianggap perlu. Sebab apa? Ya, kita bicara medsos ya berarti kita harus menyesuaikan apa tuntutan-tuntutannya. Di antara tuntutannya adalah memiliki sebuah brandingan yang baik. Nah, itu tadi kita bisa simpulkan beberapa hal yang membuat kita harus menilai positif pada bidang dakwah melalui medsos ini. Pertama adalah medsos adalah jalur di mana kita bisa mengukir pahala yang mbok menowo bisa membuat kita berjalan pada jalan surga, sebagaimana dawuhnya Ibnul Qayyim tadi, bahwa kita tidak akan tahu jalur mana yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Inna fi qadai hawaijin nas ladzatan la ya'rifuha illa man jarrabaha faf'alil khaira mahmastasghurtahu fa innaka la tadri ayya hasanatin tudkhilukal jannah. Kita tidak akan tahu kebaikan mana, modelan kayak gimana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Nah, saya di sini bukan bermaksud menggurui, tapi murni menyampaikan apa yang didahulukan oleh para senior, bahwa lakukanlah hal-hal kecil yang sekiranya itu membuat kamu nyaman, karena bisa jadi itu adalah suatu langkah di mana kita bisa naik dalam progres-progres yang tidak kita duga. Lalu poin kedua itu tadi, bahwa jangan khawatir dengan respon masyarakat, jangan khawatir dengan kondisi orang-orang responnya kayak gimana. Yang penting kita sudah ada usaha untuk qadai hawaijin nas. Yang penting kita sudah ada usaha untuk jam'un nas li ta'atillah, jam'un nas fi ta'atillah. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, ya yang tidak bosan-bosan saya ingin sampaikan kepada panjenengan semua, dakwah medsos itu termasuk di antara bagian yang disampaikan oleh Mbah Yai Abdul Karim. Apa? Mbah Yai Abdul Karim mengingatkan kita bahwa santri yang sudah di rumahnya masing-masing ojo lali ngedep dampar. Nah, ngedep dampar itu bisa diartikan banyak hal para rawuh. Bisa diartikan ngaji langsung, dan juga bisa diartikan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh orang terkait, di mana ia tetap menjalankan sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang ada. Menjadi petani ya dilakukan dengan menjadi petani yang baik, tetap menjalankan sholat 5 waktu, tetap menjalankan sesuai dengan apa yang syariat perintah. Nah, itu termasuk di antara bagian ngedep dampar. Nah, kita sekarang ada di zaman itu tadi, zaman generasi Z, generasi internet. Mau nggak mau akan menyesuaikan, makna ngedep dampar ini akan menyesuaikan ke sini. Apa? Yaitu kita manfaatkan internet ini untuk media dakwah yang bisa kita upayakan bersama. Sekali lagi, kita nggak bisa menganggap remeh terhadap dakwah melalui medsos ini. Kalau Lirboyo saja sudah berjalan, panjenengan pun juga tidak menutup kemungkinan bisa melakukan hal itu, Pak, para rawuh. Sama sekali tidak ada sesuatu yang membuat kita beralasan untuk tidak maju ke arah sana. Karena sebagaimana dawuhnya Mbah Abdul Karim, ojo lali ngedep dampar. Nah, ngedep dampar kita itu sekarang bisa juga diarahkan kepada hal tersebut, seperti itu. Nah, saya kira cukup itu saja. Tadi banyak sekali dawuh-dawuhnya para beliau-beliau sebelum saya yang sebenarnya juga bisa disesuaikan dalam hal ini. Tapi ya tidak bisa kita pungkiri, kasta dari ngaji medsos itu masih satu derajat di bawah dari bertemu langsung. Sebab ya sebagaimana yang Yai Mahin tadi sampaikan, silatul abadan itu masih jauh lebih utama daripada silatul zoom ya, seperti yang dibilang oleh Fakih tadi. Tapi ya bagaimanapun juga kan yang namanya perkara walaupun tidak bisa diraih semuanya, ya minimal diraih sebagiannya. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh, kan ngoten nggih. Nggih. Bukan maksud saya di sini gimana-gimana nggih, tapi nggih memang begitu adanya. Nggih, saya kira cukup seperti itu. Dari kawula sebelumnya mohon maaf ingkang sanget, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, haturkan banyak terima kasih.